Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Regional PS3E akan mempresentasikan analisis potensi relatif perekonomian wilayah. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Rizka Istighliani Santoso, Muhammad Yanuariadi, Virgita Agustina, Emilia Puspita Ningtyas, Tia Agustin, Wendy Aulia. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Istighliani Santoso, NIM 199. Di sini, saya akan menjelaskan tentang keunggulan komparatif. Istilah keunggulan komparatif mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo sewaktu membahas perdagangan antara dua negara. Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara yang saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, maka kedua negara tersebut akan beruntung. Keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan bentuk nilai tambah real. Apabila keunggulan itu adalah bentuk nilai tambah real, maka dinamakan keunggulan absolut. Pada saat ini, istilah yang lebih sering dipakai adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif menganalisis kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah, luar negeri, atau pasar global. Keunggulan komparatif dapat dijadikan pertanda awal bahwa komoditi itu punya prospek untuk juga memiliki keunggulan kompetitif. Setidaknya, komoditi itu layak untuk dikembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun untuk pasar tetangga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virgita Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang location quotient atau kuosien lokasi. Location quotient atau kuosien lokasi atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor atau industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor atau industri tersebut secara nasional. Ada banyak variabel yang bisa diperbandingkan, tetapi yang umum adalah nilai tambah, tingkat pendapatan, dan jumlah lapangan kerja. Berikut ini yang digunakan adalah nilai tambah tingkat pendapatan. Rumusnya adalah sebagai berikut. LQ sama dengan XI per PDRB dibagi XI per PNB, di mana XI adalah nilai tambah sektor I di suatu daerah, PDRB merupakan produk domestik regional bruto daerah tersebut, XI nilai tambah sektor I secara nasional, PNB merupakan produk nasional bruto atau GNP. Istilah wilayah nasional dapat diartikan untuk wilayah induk atau wilayah atasan. Misalnya, apabila diperbandingkan antara wilayah kabupaten dengan provinsi, maka provinsi memegang peranan sebagai wilayah nasional dan seterusnya. Apabila LQ lebih besar satu, artinya peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional. Sebaliknya, apabila LQ kurang dari satu, maka peranan sektor itu di daerah tersebut lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional. LQ lebih dari satu menunjukkan bahwa peranan sektor I cukup menonjol di daerah tersebut dan sering sekali menjadi petunjuk bahwa daerah tersebut surplus akan produk sektor I dan mengekspornya ke daerah lain. Daerah itu hanya mungkin mengekspor produk ke daerah lain atau ke luar negeri karena mampu menghasilkan produk tersebut secara lebih murah atau lebih efisien. Atas dasar itu, LQ lebih dari satu secara tidak langsung memberikan petunjuk bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk sektor I dimaksud. Menggunakan LQ sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan sebagai sektor-sektor yang telah lama berkembang. Sedangkan bagi sektor yang baru atau sektor yang sedang tumbuh apalagi yang selama ini belum pernah ada
LHI tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas real daerah tersebut. Analisis LHI sesuai dengan rumusnya memang sangat sederhana, dan apabila digunakan dalam bentuk one-shot analysis, manfaatnya juga tidak begitu besar, yaitu hanya melihat apakah LHI berada di atas 1 atau tidak. Akan tetapi, analisis LHI bisa dibuat menarik apabila dilakukan dengan bentuk time series, artinya dianalisis untuk kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, perkembangan LHI bisa dilihat untuk suatu sektor tertentu pada kurun waktu yang berbeda. Hal ini bisa memancing analisis lebih lanjut. Misalnya, apabila naik dilihat dari faktor-faktor yang membuat daerah kita tumbuh lebih cepat dari rata-rata nasional. Demikian pula apabila turun dikaji faktor-faktor yang membuat daerah kita tumbuh lebih lambat dari rata-rata nasional. Hal ini bisa membantu kita melihat kekuatan atau kelemahan wilayah kita dibandingkan secara relatif dengan wilayah yang lebih luas. Potensi yang positif digunakan dalam strategi pengembangan wilayah. Adapun faktor-faktor yang membuat potensi sektor di suatu wilayah lemah perlu dipikirkan apabila perlu ditanggulangi atau dianggap tidak prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanuaryadi, NIM 216. Saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan LHI. Dikemukakan berikut ini. Dalam contoh ini akan dihitung LHI untuk Kabupaten Deli Serdang untuk tahun 2001 dan 2003. LHI dihitung terhadap Provinsi Sumatera Utara sebagai wilayah induk. Data yang digunakan adalah data PDRB dalam harga konstan 1993. Penerapan LHI Kabupaten Deli Serdang sebelum pemekaran pada tahun 2001 dan 2003 sebagai berikut. Adapun sumber data PDRB yaitu BPS Sumatera Utara dalam angka dan Kabupaten Deli Serdang dalam angka. Contoh perhitungan sebagai berikut. Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2001 hanya 2 sektor yang LHI-nya di atas 1, yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Pada tahun 2003 ada 3 sektor LHI-nya di atas 1, yaitu selain 2 sektor terdahulu juga ditambah sektor penggalian. Antara 2001 dan 2003 ada 4 sektor yang LHI-nya naik, sedangkan 5 sektor lainnya LHI-nya turun. Apabila kita mengetahui kondisi kabupaten yang dianalisis, maka dapat dianalisis faktor yang menyebabkan naiknya atau turunnya LHI tersebut. Untuk Kabupaten Deli Serdang tersebut di atas dapat dibuat perkiraan faktor penyebab sebagai berikut. Yang pertama yaitu sektor pertanian LHI-nya di atas 1 namun menurun dari tahun 2001 ke tahun 2003. Untuk yang kedua yaitu sektor pertambangan atau penggalian pada tahun 2001 LHI-nya masih di bawah 1, tetapi pada tahun 2003 telah meningkat menjadi di atas 1. Untuk nomor 3 yaitu sektor industri LHI jauh di atas 1 dan terus meningkat di tahun 2003. Hal ini terkait dengan fungsi kota Medan sebagai pusat pertumbuhan wilayah Sumatera bagian utara. Untuk selanjutnya yaitu sektor listrik, gas, air minum LHI-nya sangat rendah walaupun terjadi peningkatan ke tahun 2003. Hal ini terkait dengan pelanggan umumnya berada di perkotaan dibanding dengan di pedesaan. Untuk selanjutnya itu sektor bangunan, LHI-nya di bawah 1 dan sedikit menurun di tahun 2003. Untuk selanjutnya yaitu sektor perdagangan, hotel, restoran, LHI-nya di bawah 1, tetapi sedikit menaik. Peran sektor seperti ini memang rendah di kabupaten dibandingkan dengan di perkotaan. Untuk selanjutnya yaitu sektor pengangkutan, sektor keuangan dan asuransi, dan sektor jasa-jasa. LHI-nya umumnya rendah dan cenderung turun. Patut diduga penyebabnya karena pesatnya pertumbuhan sektor ini di perkotaan, sehingga peran ini di kabupaten menjadi menurun. Untuk melihat lebih jauh bagi sektor tertentu yang perannya menurun karena kalah bersaing di perkotaan, maka dapat dibandingkan dengan LHI bersama kabupaten tetangga. Apabila di kabupaten tetangga LHI menaik sedangkan di kabupaten kita menurun, maka perlu didalami permasalahannya secara lebih serius.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin C. Analisis shift share. Analisis shift share membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor industri di daerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi, metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode Elghi. Metode Elghi tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan, sedangkan metode shift share memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah dalam kaitannya dengan ekonomi nasional. Saya Emilia Puspita Nitias, NIM 228. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai konsep dan definisi dari analisis shift share. Nah, dalam pertambahan lapangan kerja regional total, itu dibagi menjadi dua unsur. Yang pertama yaitu komponen shift, dan yang kedua yaitu komponen share. Komponen share ini biasa disebut juga dengan komponen national share, atau dilambangkan dengan huruf N besar. Komponen national share atau dilambangkan dengan huruf N besar ini adalah banyaknya pertambahan lapangan kerja regional seandainya proporsi pertambahannya itu sesuai dengan laju pertumbuhan secara nasional pada periode studi. Nah, hal ini dapat dipakai sebagai kriteria lanjutan apakah daerah tersebut itu memiliki laju pertumbuhan yang cepat atau yang lambat dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja nasional rata-rata. Kemudian selanjutnya adalah komponen shift. Komponen shift ini merupakan penyimpangan dari national share dalam pertumbuhan lapangan kerja regional. Nah, penyimpangan ini bernilai positif apabila pertumbuhannya itu cepat dan akan bernilai negatif apabila pertumbuhannya itu lambat. Kemudian shift neto di setiap daerah itu akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada proportional shift component atau dilambangkan dengan huruf P besar, dan juga ada differential shift component atau dilambangkan dengan huruf D besar. Nah, proportional shift component ini kadang-kadang dikenal sebagai komponen struktural atau industrial mix. Dari proportional shift component ini, untuk mengukur besarnya shift regional neto yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di wilayah atau di daerah yang bersangkutan. Nah, komponen ini akan bernilai positif apabila di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh cepat, dan akan bernilai negatif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat bahkan sedang merosot. Kemudian untuk differential shift komponen atau dilambangkan dengan huruf D besar, kadang-kadang dinamakan komponen lokasional atau regional adalah sisa kelebihan. Komponen ini mengukur besarnya shift regional neto yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan daripada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern. Jadi ini tergantung dengan lokasionalnya. Contohnya seperti ini, pada suatu daerah terdapat lokasional yang efisien atau dengan kata lain dengan sumber daya yang cukup melimpah. Nah, maka pada daerah tersebutlah differential komponen ini akan bernilai positif, dan sebaliknya differential komponen ini akan bernilai negatif ketika daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan, maka akan bernilai negatif tersebut. Faktor yang bisa membuat suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif dapat berupa kondisi alam, yaitu suatu yang sudah given, tetapi dapat juga karena usaha-usaha manusia. Suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif karena salah satu faktor atau gabungan dari beberapa faktor. Yang pertama,
pemberian alam, yaitu karena kondisi alam akhirnya wilayah itu memiliki keunggulan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Yang kedua yaitu masyarakat menguasai teknologi mutakhir atau menemukan hal baru untuk jenis produk tertentu. Yang ketiga, masyarakat menguasai keterampilan khusus. 4. Wilayah itu dekat dengan pasar. 5. Wilayah dengan aksesibilitas tinggi. 6. Daerah konsentrasi atau sentra dari suatu kegiatan sejenis. 7. Daerah aglomerasi dari berbagai kegiatan, yaitu memanfaatkan keuntungan aglomerasi, yaitu efisiensi dalam biaya produksi dan kemudahan dalam pemasaran. 8. Upah buruh yang rendah dan tersedia dalam jumlah yang cukup serta didukung oleh keterampilan yang memadai dan mentalitas yang mendukung. 9. Mentalitas masyarakat yang sesuai untuk pembangunan. 10. Kebijakan pemerintah antara lain dengan menciptakan salah satu atau beberapa faktor yang menciptakan keunggulan seperti disebutkan di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.